Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga Kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Aini Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini, di antaranya. Pedagang bakso menjadi korban tabrak lari sebuah minibus. Pelaku penggusuran tawuran di kuburan diringkus. Kuliner iga sambar geledek patel bakar bikin ketagihan. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Aini Sulsel selengkapnya. Seorang pedagang bakso menjadi korban tabrak lari minibus di Jalan Poros kawasan Dusun Jawi-Jawi, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Akibatnya pedagang bakso terpental hingga tidak sadarkan diri, sedangkan gerobak dan sepeda motor milik korban hancur. Pengemudi mobil yang takut diamuk warga memilih melarikan diri ke kantor polisi. Lari, cepat kasihan. Siapa bisa kejar? Inilah rekaman video amatir yang merekam detik-detik seorang pedagang bakso tergeletak di aspal dengan kondisi berdarah dan tidak sadarkan diri usai ditabrak oleh sebuah minibus dari arah berlawanan di Jalan Poros kawasan Dusun Jawi-Jawi, Desa Minasabaji, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Bahkan kerasnya hantaman membuat sepeda motor dan gerobak milik korban hancur. Kecelakaan ini sontak mengagetkan warga hingga pengemudi mobil sempat melarikan diri dari lokasi. Korban diketahui bernama Baharudin, pria 46 tahun, mengalami luka parah di kepala dan wajah. Warga kemudian mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat dengan menggunakan mobil bak terbuka. Sementara pengemudi mobil bernama Herman yang takut diamuk warga memilih kabur ke kantor polisi. Sementara itu, dari keterangan polisi mengungkapkan kecelakaan ini bermula saat pedagang bakso yang merupakan pengendara sepeda motor ini bergerak dari arah Kabupaten Bone menuju Kabupaten Maros. Namun dari arah berlawanan muncul sebuah minibus dengan kecepatan tinggi hingga kemudian menabrak sepeda motor korban. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor dan gerobak milik korban hancur. Kecelakaan yang terjadi di wilayah Bantimurung. Itu sama apa itu? Jadi kebetulan yang terlibat adalah sebuah mobil minibus Innova yang bergerak dari arah Maros menuju ke Bone dengan bertabrakan dengan sebuah sepeda motor yang bergerak dari arah berlawanan, yaitu dari arah Bone menuju ke Maros. Saat ini kedua kendaraan yang terlibat tabrakan telah diamankan di posko unit Laka Lantas Polres Maros dengan kondisi ringsek. Sementara pengemudi motor masih menjalani pemeriksaan intensif terkait insiden tersebut. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Unit Reskrim Polsek Talo meringkus seorang pelaku pembusuran yang melukai korbannya di bagian wajah saat terlibat tawuran di kuburan Boroanging, Kota Makassar. Pelaku yang masih di bawah umur nekat menyerang dengan anak panah busur karena dendam setelah sebelumnya kelompok dari korban melukai teman pelaku. Dua kelompok pemuda dari Kampung Bontang dan Sapiria saling serang menggunakan batu dan anak panah busur di dalam area pekuburan Boroanging, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Dalam rekaman video amatir, nampak sejumlah warga sekitar dan pengendara yang biasanya melewati jalan tersebut terpaksa berhenti lantaran takut dengan aksi kedua kelompok pemuda ini. Akibat kejadian ini, seorang bocah laki-laki berinisial A 12 tahun harus menjalani operasi di rumah sakit terdekat setelah tertancap anak panah busur pada bagian wajahnya. Unit Reskrim Polsek Talo yang melakukan penyelidikan berhasil mengamankan salah seorang pelaku pembusuran berinisial SF 14 tahun saat berada di rumah kerabatnya. Dengan didampingi orang tuanya, pelaku yang masih di bawah umur turut menceritakan kronologis kejadian. Awalnya kelompok dari korban terlebih dahulu melakukan penyerangan hingga melukai kaki dari kelompok pelaku. Pelaku yang tidak terima kemudian menyerang balik dengan anak panah busur hingga melukai korban pada bagian wajah. Kami mengamankan di Jalan Bokalong, di rumah keluarganya. Pak, ini dia melakukan aksinya karena apa, Pak? Menurut keterangannya tadi waktu saya interogasi bahwa dia melakukan itu karena dia dendam sama korban, karena katanya temannya dipukul oleh korban. Guna menjalani proses hukuman lebih lanjut, pelaku nantinya akan diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Iluspin, iNews melaporkan. Seorang begal motor diikat pada tiang listrik usai tertangkap basah oleh warga Jalan Kapukosang, Kota Makassar.
Pelaku yang beraksi di Siang Bolong menjadi bulan-bulanan warga setelah gagal kabur dari sergapan warga. Begal ditemukan di Kabupaten ini. Begal. Ini begal. Beraksi di Siang Bolong, seorang pelaku begal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Kapoposan setelah tertangkap basah membegal korbannya di atas motor. Pelaku begal yang beraksi di Siang Bolong ini bahkan diikat pada tiang listrik oleh warga sebelum aparat kepolisian tiba di lokasi mengamankan pelaku. Begal ini beraksi berdua dengan rekannya, namun saat dikejar oleh massa ia gagal melarikan diri. Sementara rekan dari pelaku tersebut berhasil kabur dengan sepeda motor. Pada saat siang hari, kebetulan pada saat warga tertidur siang, didengar suara teriakan dari luar. Teriakan didengar dari luar, kita sempat kaget, dikira korban kecelakaan. Ternyata pas kita semua keluar, warga-warga sudah pada kumpul di luar, ternyata begal. Kini salah satu dari pelaku begal dibawa ke Mapolres Pelabuhan Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara satu pelaku lainnya dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Makassar, Muhammad Nur Ainis melaporkan. Mahasiswa dan tokoh agama di Kabupaten Sidrap menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Sidrap. Aksi demo dilakukan setelah viralnya aksi DJ Natalie Holzer yang dianggap mencoreng nama daerah. Aksi demo mahasiswa dan tokoh agama di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan diwarnai dengan aksi saling dorong antara massa demo dengan petugas. Aksi saling dorong ini terjadi saat mahasiswa mencoba menerobos pintu kantor Bupati Kabupaten Sidrap untuk menuntut penutupan tempat hiburan malam yang ada di Kabupaten Sidrap pasca viralnya aksi DJ Natalie Holzer yang bermandikan uang saat manggung di salah satu THM di Kabupaten Sidrap. Dianggap mencoreng nama Kabupaten Sidrap sebagai daerah yang religius. Massa demo meminta agar pemerintah segera melakukan sidak terutama bagi THM yang tidak memiliki izin. Yang intinya berlawanan dengan visi misi Kabupaten Sidrap. Lalu yang kedua, meminta kepada oknum yang punya kewenangan, ke pihak kepolisian, pihak pemerintah, pihak DPRD untuk bersama-sama bersinergi, termasuk seluruh yang punya kewenangan untuk menutup THM yang melanggar asusila, yang melanggar moral, melanggar adat istiadat Kabupaten Sidrap, melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di Kabupaten Sidrap ini. Ya, ini tidak sesuai adab dan etika orang Sidrap. Apalagi program kami setelah terpilih, program Sidrap religius, Sidrap berkah. Jadi sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan. Maka aspirasi itu tadi sudah disampaikan Pak Ketua DPR dan Komisi 1 dan pimpinan DPR lainnya. Maka segera kami tindak lanjuti aspirasi tersebut untuk mengundang para pemilik tempat hiburan supaya ya mengecek izin-izinnya. Sebelumnya aksi DJ Natalie Holzer itu viral di media sosial setelah aksinya yang bermandikan uang saweran senilai 150 juta saat manggung di salah satu THM di Kabupaten Sidrap. Dari Sidrap, Erwin Eka Pratama Ainis melaporkan. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Amran Sulaiman membangun sekolah unggulan KKS di Bisuloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sekolah tersebut dibangun untuk menciptakan generasi yang unggul di berbagai bidang. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Amran Sulaiman membangun sekolah unggulan KKSS di Bisoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian Republik Indonesia melakukan peletakan batu pertama sekolah unggulan. Sekolah ini dibangun untuk mencetak generasi penerus yang unggul di berbagai bidang. Sekolah unggulan KKSS ini gratis, yang rencananya akan menerima 80 orang perangkatan dan akan terus dikembangkan.
tenaga pengajar dari dalam dan luar negeri. Sekolah ini mengutamakan input siswa terbaik dari seluruh Indonesia dengan fokus pada keunggulan akademik, bahasa, dan kecakapan hidup. Membangun sekolah unggulan KKSS, dan ini pertama dalam sejarah KKSS. Harapan kita ke depan adalah sekolah ini menjadi benar-benar unggulan. Nanti kita didik generasi kita menjadi generasi yang unggul di segala bidang. Akan gunakan beberapa kurikulum. Salah satu yang kita kaji sekarang adalah Cambridge Dubai. Cambridge Dubai ini Cambridge tapi berbahasa Arab, ya, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sehingga kita harapkan sekolah ini ke depan betul-betul menjadi sekolah unggulan yang diminati banyak orang, terus-menerus berkembang. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi viral pengakuan selegram menjadi korban pelecehan seorang dokter. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat,
tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aini Sulsel. Usai viral pengakuan selegram pasien rawat inap ruang VIP yang menjadi korban pelecehan seorang dokter, manajemen rumah sakit pun memberhentikan sementara pelaku. Selebgram yang menjadi pasien rawat inap ruang VIP di Kota Malang mengaku dilecehkan seorang dokter. Modus pelaku memeriksa rekam jantung, namun korban diminta tanpa pakaian direkam dan dilecehkan. Manajemen rumah sakit pun melakukan investigasi internal dan memanggil dokter berinisial Y. Saat ini rumah sakit sudah memberhentikan sementara dokter Y sambil menunggu proses hukum dan menunggu keterangan korban. Sayangnya manajemen memilih menunggu dipanggil pihak terkait termasuk ID. Korban katanya untuk membalas chat WA, chat WhatsApp. Tapi klien saya, korban ini sangat yakin pada saat itu pelaku ini sedang mengambil gambar di daerah dada korban. Nah, karena shock, korban langsung menutup semua bajunya, merapikan, dan dia bilang ke si dokter ini, saya mau istirahat karena saya capek. Wakil Menteri Kesehatan mengecam keras dan minta sanksi tegas sebagai pembelajaran dan efek jerah. Sumpah dokter kan memberikan pelayanan. Dari zaman dulu saya juga dokter, saya juga belajar kedokteran. Jadi saya tahu bagaimana kita dididik etika untuk menjalankan profesi ini. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, maka nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tetapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya. Polisi sudah mengetahui dan mempelajari kronologi kasus ini namun masih menunggu laporan korban. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. 7 anggota penagih utang ditangkap polisi di Bandung, Jawa Barat. Selain pelaku, polisi juga menyita 25 unit motor hasil rampasan. Tujuh anggota komplotan penagih utang atau debt collector diringkus jajaran Satreskrim Polresta Bandung, Jawa Barat. Mereka ditangkap setelah polisi menggerebek kantor dan gudang di sekitar wilayah Ranca Ekek dan Cileunyi. Dari lokasi itu, polisi menyita 25 unit sepeda motor berbagai merek yang merupakan hasil rampasan pelaku di sepanjang jalan raya Ranca Ekek di Cileunyi. Para pelaku diduga melakukan aksinya berbekal surat perintah ilegal dari perusahaan yang juga ilegal. Warga akhirnya melapor ke polisi karena aksi mereka sangat meresahkan. Dari hasil pemeriksaan sementara atau legalitas perusahaan yang ditunjukkan oleh pemilik, perusahaan tersebut tidak ada NIP atau perizinan terkait dengan debt collector atau usaha untuk penarikan. Kepada polisi, para pelaku mengaku menjadi penagih utang demi mencukupi kebutuhan keluarga dan hanya mengandalkan komisi dari hasil rampasan. Dari Bandung, Jawa Barat, Salvat Endrawan, iNews melaporkan. Seekor ular sanca sepanjang 4 meter ditemukan berkeliaran di sekitar pemukiman warga di Desa Apakale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Proses evakuasi berlangsung dramatis saat ular akan diamankan. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi seekor ular sanca yang hendak bersembunyi di sebuah lubang saluran air di sekitar pemukiman warga di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Bahkan petugas juga sempat kesulitan karena ular terjepit di dalam lubang hingga petugas terpaksa terlibat tarik-menarik dengan ekor ular yang terus berupaya kabur masuk ke dalam lubang. Namun proses evakuasi ini berlangsung selama 20 menit hingga ular berhasil dikeluarkan, kemudian ditangkap dengan menggunakan alat khusus grab stick. Setelah berhasil ditangkap, ular sanca kembang ini lalu dibawa ke Mako Damkar Maros untuk diamankan. Sebelumnya hewan reptil ini diketahui oleh sejumlah warga yang melintas dan melihat ular tersebut di sekitar saluran air. Warga yang khawatir dengan keberadaan ular tersebut yang akan menjadi ancaman pada hewan ternak maupun anak-anak yang bermain di sekitar lokasi, sehingga berinisiatif melaporkan kejadian ini ke petugas Damkar Maros untuk dievakuasi. Terkait adanya ular retik, dia masuk di dalam solokan situ.
ada lubang, kemudian kita tarik ekornya keluar dan menggunakan grab stick. Itu berapa panjang? Kurang lebih 4 meter. Hingga saat ini ular tersebut telah diamankan di Mako Damkar Maros dan rencananya akan diserahkan ke BKSDA Sulawesi Selatan untuk proses pelepasan di alam liar. Diduga ular tersebut berasal dari hutan yang terbawa oleh arus banjir sampai ke pemukiman warga. Pasalnya lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi yang rawan banjir di saat hujan deras. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa Mubalik yang tergabung dalam Ikatan Masjid Mubalik Indonesia Muttahidah ini menggelar diskusi dalam upaya peningkatan kompetensi mubalik serta peningkatan pelayanan terhadap jamaah masjid di Sulawesi Selatan. Puluhan mubalik yang tergabung dalam Ikatan Masjid Mubalik Indonesia Muttahid IMIM menggelar diskusi dalam upaya peningkatan kompetensi mubalik serta peningkatan pelayanan terhadap jamaah masjid yang ada di Sulawesi Selatan. Dalam diskusi ini menghadirkan Ketua Umum DPP Ikatan Masjid Mubalik Indonesia Muttahid yang juga Ketua Bidang Infokom Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan M. Ishak Samad dan Ketua Yasdik IMIM Nur Fajri. Satu program prioritas yang dibahas yakni peningkatan kemakmuran masjid. Para mubalik menjalankan program yang menjawab tantangan sosial budaya umat Islam ke depan, termasuk isu kontemporer seperti radikalisme, intoleransi, dan degradasi moral. Para mubalik IMIM akan dibekali dengan materi kesehatan dan gizi guna berkontribusi dengan program pemerintah dalam upaya menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan. Jadi program-program strategis yang sangat penting yaitu bagaimana supaya pelayanan ini terhadap masjid dan mubalik itu semakin baik dari tahun ke tahun. Kemudian terutama yaitu bagaimana supaya kita kerjasama antar masjid itu sendiri dan bagaimana penggunaan mubalik untuk dia lebih terupgrade ya dari kompetensinya, itu yang kita usahakan. Kemudian kita berharap bahwa ada masukan-masukan dari teman-teman, baik itu pengurus dari DPP maupun dari para mubalik dan juga pengurus masjid, sehingga insya Allah program yang kita canangkan akan laksanakan pada tahun 2025 ini akan sistematis dan juga memang sesuai dengan kebutuhan stakeholder IMIM. DPP IMIM juga mengupayakan pembukaan cabang-cabang baru di berbagai daerah sebagai bagian dari pengembangan organisasi secara struktural dan fungsional. Diskusi ini dirangkaikan dengan halal bihalal silaturahmi sebagai dasar penguatan program kerja IMIM 2025 yang dihadiri jajaran pengurus pusat IMIM, para mubalik, pengurus masjid, serta organisasi-organisasi otonom. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai macam kuliner yang ada di Indonesia memang tak ada habisnya. Di Jalan Wonosari, Sleman, Yogyakarta, salah satu kuliner iga sambar geledek patel bakar membuat pengunjung ketagihan. Penasaran? Berikut liputannya. Ini dia tempat makan yang sedang viral di Yogyakarta yang ramai diburu para penggemar penikmat kuliner dengan variasi menu perdagingan. Warung yang memiliki menu spesial iga sambar geledek, petel bakar, dan stik pakaji rapat berada di Jalan Wonosari, Berbas, Sleman, Yogyakarta. Menu makanan di sini dijamin membuat Anda ketagihan. Pengolahan daging yang empuk ditambah iga sambar geledeknya yang dibubuhi irisan cabai rawit serta bawang merah membuat lidah bergoyang. Beragam olahan daging pun disajikan lezat menggugah selera. Para pengunjung, khususnya penikmat pedas, mengaku puas menikmati olahan daging di warung ini. Enak banget sih ini. Sambalnya nih buat keringatan banget. Gigit gitu sambalnya, enak. Terus dagingnya gimana, Bang? Dagingnya untuk harga segitu tuh enak banget sih. Daging semua gitu isinya. Kirain saya bakal banyakan tepung atau gimana, ternyata enggak, beneran daging. Warung yang buka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 12 malam ini pun cocok dikunjungi bersama keluarga atau teman-teman tercinta. Dari Sleman, Yogyakarta, Galih, iNews melaporkan.
Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar Ainis Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah.
tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua.